Kali ini kita akan coba bedah bagian pengantar dari sebuah karya klasik yang luar biasa, yaitu Nasaihud Dini atau nasihat-nasihat keagamaan dari Imam Haddad. Isinya wah dalam banget. Yuk kita lihat hikmah apa aja yang bisa kita ambil dari sini. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat kuat dari para malaikat kepada Tuhan. Dan kalimat ini, percayalah, menjadi fondasi dari semua yang akan kita bahas nanti. Jadi, apa sih langkah pertama kalau kita mau bertumbuh? Ternyata bukan soal buru-buru nambah ilmu. Justru sebaliknya, semuanya itu dimulai dari kerendahan hati. Dimulai dari mengakui kalau kita ini, ya banyak nggak taunya. Nah, konteksnya tuh begini. Waktu Tuhan berfirman akan menciptakan manusia, para malaikat itu bertanya. Dan ini penting banget buat digarisbawahi, mereka itu bukan protes atau menentang ya, sama sekali bukan. Pertanyaan mereka itu justru menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, keinginan buat memahami sesuatu yang mereka belum tahu. Sikap para malaikat ini ada istilahnya dalam bahasa Arab, yaitu istifsar. Jadi ini bukan sekedar bertanya, tapi sebuah permintaan klarifikasi yang tulus dan penuh kerendahan hati. Ini nunjukin banget kalau ilmu sejati itu justru lahir dari kesadaran kalau kita tuh nggak punya semua jawaban. Pernyataan malaikat tadi juga ngasih kita pemahaman penting soal sifat Tuhan. Mereka mengakui Tuhan itu bukan cuma Al-Alim, yang artinya tahu segalanya, tapi juga Al-Hakim, yang artinya maha bijaksana. Jadi bukan cuma tahu apa, tapi juga paham kenapa dibalik segalanya. Setiap tindakannya itu pasti punya tujuan dan hikmah yang sempurna. Nah, perbedaan ini kunci. Oke, kita udah punya fondasinya, yaitu kerendahan hati. Sekarang kita masuk ke mesin penggeraknya. Apa sih yang jadi motor dari semua yang kita lakukan? Nah, ini dia, niat kita, atau yang kita kenal sebagai niyah. Hadis ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kita. Kenapa ya hadis ini sering banget ditaruh di bagian awal kitab-kitab klasik? Soalnya ini adalah prinsip yang fundamental banget. Nilai dari apapun yang kita lakukan itu ya 100% tergantung dari apa motivasi di belakangnya. Contoh yang paling sering disebut untuk menggambarkan hadis ini adalah kisah Muhajir Ummi Qais. Jadi, ada seorang pria yang ikut hijrah bareng kaum muslim awal. Dari luar, kelihatannya kan perbuatannya mulia banget. Tapi, ternyata niat dia hijrah itu bukan karena Allah, tapi karena dia mau menikahi seorang wanita bernama Ummi Qais. Jadinya, apa yang dia dapatkan ya sebatas itu, sesuai niat duniawinya. Jadi, poin krusialnya apa? Gini deh, bayangin niat itu kayak angka pengali. Sebuah perbuatan yang kelihatannya kecil, kalau dikalikan dengan niat yang tulus dan lurus, hasilnya bisa jadi besar banget. Sebaliknya, perbuatan yang kelihatan megah dan hebat, kalau niatnya salah, ya pengalinya 0, hasilnya jadi sia-sia, nggak ada nilainya sama sekali di sisi Tuhan. Oke, kita udah bahas fondasi dan mesinnya. Fondasinya kerendahan hati, mesinnya niat yang tulus. Terus, gimana caranya semua itu kelihatan di dunia nyata? Gimana kita mengubah ketulusan di dalam hati jadi sesuatu yang bermanfaat buat orang lain? Nah, Imam Haddad membingkai perwujudan dari semua itu sebagai salah satu tugas yang paling penting. Beliau menggambarkannya dengan satu kata, dakwah. Dan jangan salah, dakwah itu bukan cuma ceramah di atas mimbar loh. Coba kita lihat cakupannya. Ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Isinya bisa menyebarkan ilmu, membimbing orang ke arah kebaikan, menyuruhkan yang benar dan mencegah yang salah, bahkan sampai jihad di jalan Allah. Jadi, ini adalah istilah yang luas banget, mencakup semua aktivitas kebaikan. Ini adalah tugas tertinggi. Kalau kita tarik benang merahnya lagi, ada satu ajaran lagi yang, wah ini dalam banget. Ajaran ini bisa merangkum seluruh esensi keimanan hanya dalam satu kata saja. Jadi, suatu ketika, Nabi ditanya, agama itu apa sih? Dan jawabannya singkat, padat, dan jelas. Agama adalah nasihah. Nah loh, nasihah itu apa artinya? Mungkin kita sering mengartikannya sebagai nasihat biasa ya, tapi ternyata maknanya jauh lebih dalam dari itu. Supaya lebih kebayang, coba pakai analogi ini. Ungkapan agama adalah nasihat, itu mirip kayak kita bilang haji adalah Arafah. Bukan berarti rukun haji yang lain gak penting kan, tapi wukuf di Arafah itu puncaknya. Intinya, bagian yang paling esensial. Nah, begitulah posisi nasihat dalam agama. Dia adalah intinya. Jadi, nasihat itu jauh lebih dalam dari sekedar ngasih saran. Artinya itu ketulusan, kemurnian, dan keinginan yang tulus dari dalam hati untuk kebaikan orang lain. Bahkan kata ini satu akar loh sama taubatan nasuha atau taubat yang tulus.
Jadi intinya adalah soal ketulusan hati dan niat baik dalam setiap interaksi kita. Terus, ketulusan atau nasihat ini harus kita tujukan ke siapa aja. Nah, dijelaskan ada 5 sasarannya. Pertama, tentu kepada Allah, lewat iman yang tulus, syukur, dan sabar. Kedua, kepada kitabnya, dengan percaya dan mengamalkan isinya. Ketiga, kepada Rasulnya, dengan mengikuti teladan beliau. Keempat, kepada para pemimpin, dengan memberi masukan tulus dan mendukung kebaikan mereka. Dan terakhir, kelima, kepada seluruh masyarakat, dengan tulus menginginkan yang terbaik untuk mereka semua. Nah, ini bagian yang paling keren menurut saya. Setelah menjelaskan semua konsep tadi, Imam Haddad menutup bagian pengantarnya dengan menerapkan semua prinsip itu ke dalam karyanya sendiri. Luar biasa kan? Beliau menyatakan niatnya dengan sangat jelas. Beliau menulis buku ini untuk saling memberi dan menerima manfaat, saling memberi dan menerima pengingat. Dan yang paling menyentuh, beliau bilang ini untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri dulu, baru kemudian untuk saudara-saudaranya. Ini adalah cerminan kerendahan hati dan keinginan tulus untuk kebaikan bersama. Dan bukti komitmen beliau terhadap nasihat untuk masyarakat itu kelihatan banget dari cara beliau menulis. Beliau sengaja pakai bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti. Tujuannya? Supaya ilmunya bisa sampai ke semua orang, nggak peduli dia seorang ahli atau orang awam sekalipun. Ini kan bentuk ketulusan yang sangat nyata. Dan sebagai penutup, beliau meluruskan lagi niatnya ke tujuan yang paling tinggi. Beliau berdoa supaya semua usahanya dalam menulis buku ini murni hanya untuk Allah, sebagai cara untuk mendekatkan diri padanya. Semua usahanya, pada akhirnya, dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita rangkum, benang merahnya jelas banget ya. Semuanya dimulai dari kerendahan hati. Dari situ lahir niat yang tulus. Dan dari niat yang tulus muncullah tindakan yang penuh makna. Ini adalah formula abadi dari Imam Haddad. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau niat tulus itu bisa bikin amalan sekecil apapun jadi luar biasa nilainya, kira-kira satu hal kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini dengan niat yang besar?